Jakarta, Istana Negara. Suasana ruang kabinet yang biasanya dipenuhi senyum diplomatis mendadak berubah mencekam. Pada pagi itu, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat evaluasi ekonomi nasional, membahas capaian pembangunan semester akhir tahun. Para menteri duduk berjajir dengan wajah serius. Sebagian menatap lembar laporan, sebagian lainnya sibuk mencatat poin-poin penting yang disampaikan. Namun di tengah rutinitas yang tampak formal itu, satu suara lantang mengguncang seluruh ruangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tiba-tiba menutup laptopnya dengan keras dan berdiri. Ia menarik nafas panjang sebelum berbicara, matanya menatap lurus ke arah meja presiden. Kita ini membahas angka, tetapi di balik angka itu ada kebohongan besar. Saya tidak bisa lagi diam. Banyak proyek di kementerian lain yang tidak berjalan, tapi anggarannya terus diserap. Uang negara sedang dikuras secara diam-diam, ucapnya tegas. Ruangan seketika sunyi. Tak ada yang berani bersuara. Hanya terdengar bunyi pendingin ruangan dan ketukan pena kecil dari salah satu ajudan presiden yang tampak gugup. Prabowo menatap Purbaya dengan sorot tajam, seolah ingin memastikan bahwa ia benar-benar mendengar apa yang baru saja diucapkan. "Apa maksud saudara Menteri Keuangan?" tanya presiden dengan nada berat. "Yang saya maksud, Pak," lanjut Purbaya, "ada praktik yang tidak bisa lagi kita sebut sebagai kelalaian administrasi. Ini sudah menjadi pola. Dana miliaran rupiah keluar setiap bulan, tapi tidak ada hasil di lapangan. Saya punya laporan lengkapnya, dengan nama, waktu, dan transaksi yang sudah diverifikasi oleh tim audit kami." Beberapa menteri mulai saling pandang. Wajah mereka memucat. Menteri Perdagangan menunduk, Menteri Infrastruktur menatap meja dengan gelisah, sementara Menteri Komunikasi mencoba menenangkan suasana dengan batu kecil yang terdengar dipaksakan. Tapi semua tahu, ruangan itu kini berubah menjadi ruang interogasi tak resmi. Purbaya menatap sekeliling. Suaranya mulai bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang sudah lama ia tahan. "Kita ini diberi amanah untuk membangun negeri, bukan memperkaya diri. Saya muak dengan laporan fiktif, proyek siluman, dan tanda tangan palsu di atas kertas yang seolah-olah semuanya berjalan lancar. Kita berbohong pada rakyat." Beberapa pejabat muda yang hadir tampak mencatat dengan tergesa, menyadari bahwa ucapan itu bisa menjadi sejarah. Sementara Prabowo hanya bersandar di kursinya. Wajahnya datar, namun pikirannya jelas bergolak. Ia tahu bahwa ucapan seorang Menteri Keuangan bukan sekedar emosi. Jika Purbaya berbicara, itu berarti ada data yang mendukung. Tak lama kemudian, suasana rapat berubah semakin panas. Seorang menteri berusaha menyela, mencoba menepis tuduhan itu dengan mengatakan bahwa laporan audit internal belum tentu akurat. Tapi Purbaya menatapnya tajam dan berkata, "Jangan ajari saya tentang akurasi. Saya yang menandatangani setiap pencairan dana itu. Saya tahu kemana uangnya pergi." Pernyataan itu membuat suasana membeku. Kamera internal yang merekam jalannya sidang mencatat setiap detik ketegangan itu. Beberapa jam kemudian, video pendek berdurasi 2 menit mulai beredar di media sosial. Tidak diketahui siapa yang menyebarkannya. Namun potongan video itu menampilkan kalimat paling menohok dari Purbaya. "Banyak dari kita yang diam-diam mencuri dari rakyat, dan saya tidak akan menutup mata lagi." Dalam hitungan jam, nama Purbaya Yudisadewa menjadi trending di seluruh platform. Tag hashtag Purbaya berani bicara dan kabinet bocor merajai lini masa Twitter dan Instagram. Media berita berebut menayangkan ulang cuplikan rapat yang bocor itu. Sementara berbagai analis politik mulai berspekulasi tentang dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan. Di luar istana, wartawan menunggu di gerbang. Mereka tahu, ada sesuatu yang besar sedang terjadi di dalam. Ketika Purbaya akhirnya keluar dari ruang sidang dengan wajah tegas, kilatan kamera segera menyambutnya. "Pak Menteri, apa benar Anda menuding ada menteri yang korupsi?" tanya seorang jurnalis. Purbaya berhenti sejenak, menatap kamera, lalu berkata singkat, "Bukan menuding, saya hanya menyebut apa adanya." Kalimat itu menjadi pembuka dari badai politik yang tak terhindarkan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, beberapa media nasional mulai menayangkan laporan investigatif. Sumber-sumber anonim di Kementerian Keuangan membenarkan bahwa memang ada audit rahasia yang sedang disusun sejak awal tahun. Audit itu mencatat adanya ketidaksesuaian laporan keuangan dari 3 kementerian strategis. Sementara di internal kabinet, gejolak mulai terasa. Beberapa pejabat tinggi dikabarkan menggelar pertemuan tertutup di sebuah hotel mewah di Jakarta Selatan. Mereka membahas cara mengendalikan kerusakan yang ditimbulkan oleh pernyataan Purbaya. Ada yang menyarankan agar presiden segera melakukan reshuffle, ada pula yang berpendapat kasus ini harus dibungkus sebagai kesalahpahaman administrasi. Namun langkah itu tampaknya sudah terlambat. Masyarakat sudah menilai sendiri.
Video bocoran, komentar publik, dan gelombang dukungan moral terhadap Purbaya membuat isu ini berkembang liar. Mahasiswa di beberapa kampus mulai menggelar diskusi terbuka, membandingkan keberanian Purbaya dengan whistleblower di masa lalu. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pejabat senior yang enggan disebut namanya memberikan komentar kepada media. Purbaya memang keras kepala, tapi jujur, dia bukan tipe pejabat yang bisa dibeli. Kalau dia bilang ada kebocoran, pasti dia punya datanya. Malam harinya, Istana mengeluarkan pernyataan singkat. Jubir Presiden mengatakan bahwa pernyataan Purbaya akan ditelaah lebih lanjut dan meminta publik untuk tidak menarik kesimpulan sebelum ada hasil pemeriksaan resmi. Namun di lapangan, keheningan itu justru membuat spekulasi semakin liar. Bagi sebagian orang, langkah Purbaya dianggap nekat. Tapi bagi rakyat yang sudah muak dengan aroma korupsi yang seolah tidak pernah hilang, tindakannya adalah secercah harapan baru. Di satu sisi, ia mungkin sedang menggali kubur politiknya sendiri. Namun di sisi lain, ia sedang membuka jalan menuju pembersihan besar-besaran, sesuatu yang jarang sekali terjadi dalam sejarah pemerintahan modern Indonesia. Bab pertama ini menjadi awal dari badai, sebuah dentuman keras yang mengguncang fondasi kekuasaan dan menandai dimulainya babak baru dalam drama politik Indonesia, perang antara kejujuran dan kepentingan. Setelah pernyataan mengejutkan di ruang kabinet, nama Purbaya Yudi Sadewa mendadak menjadi pusat perhatian publik. Dalam waktu 2 hari, seluruh media nasional menurunkan laporan khusus tentang dugaan korupsi di lingkaran pemerintahan. Namun yang membuat situasi semakin panas adalah kemunculan dokumen bocor berlogo Kementerian Keuangan yang beredar di dunia maya. Dokumen setebal 74 halaman itu berisi catatan audit internal dengan label "Confidential, for Ministerial Review Only". Di dalamnya terdapat daftar anggaran dari sejumlah kementerian dengan keterangan mencurigakan, proyek tidak ditemukan, laporan lapangan tidak tersedia, dan realisasi dana mencapai 98%. 3 kementerian disebut secara tidak langsung, hanya menggunakan singkatan, Kemin, Kembang, dan Keminfra. Tapi publik segera menebak siapa yang dimaksud. Tak butuh waktu lama, bocoran itu menjadi viral. Portal-portal berita mulai menampilkan headline berani seperti Audit Purbaya ungkap proyek fiktif 18 triliun rupiah, dan jejak uang menteri mengalir ke luar negeri. Kementerian terkait berusaha membantah, menyebut laporan itu palsu dan hasil manipulasi pihak tertentu. Namun tim IT Kemenkeu justru menyatakan bahwa format dokumen tersebut identik dengan sistem internal resmi, termasuk tanda tangan digital milik Purbaya sendiri. Di sisi lain, muncul keterangan mengejutkan dari salah satu pejabat muda yang bekerja di Direktorat Jenderal Anggaran. Ia mengaku bahwa Purbaya memang membentuk tim audit bayangan sejak awal tahun. Pak Menteri sudah curiga lama. Beliau sering mengatakan, ada yang tidak beres di angka-angka ini. Lalu beliau membentuk tim kecil, tanpa publikasi, hanya 7 orang yang dipercaya. Mereka bekerja malam hari di lantai 4 gedung Kemenkeu, membandingkan data realisasi dengan laporan proyek lapangan. Ujar sumber itu, dengan syarat identitasnya disembunyikan. Tim kecil itu menemukan kejanggalan serius. Misalnya, proyek pengadaan alat pertanian di Sumatera Barat senilai 1,2 triliun rupiah ternyata tak pernah dikirimkan barangnya, tapi anggaran sudah cair sepenuhnya. Ada pula proyek pembangunan puskesmas di Papua yang hanya berupa pondasi kosong, padahal dalam laporan tertulis sudah 100% rampung. Lebih mengejutkan lagi, tim audit menemukan pola pengiriman dana ke rekening-rekening perusahaan yang terdaftar di Singapura dan Hong Kong. Beberapa perusahaan itu ternyata tidak memiliki aktivitas usaha sama sekali, hanya berfungsi sebagai rekening transit. Aliran uangnya jelas, kata salah satu anggota tim audit dalam wawancara terbatas. Dari rekening proyek, pindah ke perusahaan cangkang, lalu masuk rekening pribadi seseorang yang punya hubungan langsung dengan pejabat tinggi. Semua data digitalnya ada. Berita ini membuat publik geger. Banyak yang mulai mempertanyakan seberapa dalam keterlibatan para pejabat yang disebut. Di media sosial, muncul berbagai teori dan analisis liar. Ada yang menuduh bahwa bocoran ini sengaja dirancang untuk menjatuhkan lawan politik. Namun mayoritas warganet justru melihat Purbaya sebagai sosok yang berani menentang arus kekuasaan. Di tengah situasi itu, KPK akhirnya buka suara. Melalui konferensi pers singkat, juru bicara KPK menyatakan telah menerima laporan resmi dan sejumlah dokumen pendukung dari Kementerian Keuangan. Namun KPK belum mau menyebut siapa pihak yang dilaporkan.
Kami sudah menerima laporan berisi data keuangan lintas kementerian. Saat ini kami melakukan verifikasi atas dokumen tersebut sebelum naik ke tahap penyelidikan, ujar juru bicara KPK dengan nada hati-hati. Sementara itu, di kalangan politik, reaksi terbelah. Beberapa anggota DPR mendesak agar Purbaya segera diperiksa karena dianggap menyebarkan isu yang bisa mengguncang stabilitas pemerintahan. Tapi sebagian lainnya justru mendukungnya. Kalau Purbaya punya data, biarkan KPK bekerja. Jangan buru-buru tuduh dia cari panggung, kata seorang anggota dewan dari oposisi. Situasi semakin panas ketika media internasional mulai menyoroti. Bloomberg, Reuters, dan The Guardian menurunkan laporan tentang krisis integritas di pemerintahan baru Indonesia. Nilai tukar rupiah sempat melemah, pasar saham berfluktuasi, dan investor asing menunda beberapa proyek besar. Di tengah tekanan itu, Purbaya tetap diam. Ia menolak semua undangan wawancara dan hanya mengeluarkan satu pernyataan tertulis. Negara ini tidak akan maju jika kejujuran dianggap ancaman. Saya menyerahkan semuanya kepada hukum. Namun diamnya justru membuat situasi semakin misterius. Sebab beberapa hari setelah dokumen bocor, muncul kabar bahwa 2 anggota tim audit Purbaya dipindahkan secara mendadak ke daerah terpencil. Tidak ada alasan resmi, tapi di kalangan internal, isu intervensi politik mulai santer terdengar. Seorang mantan pejabat senior di Kemenkeu menilai langkah Purbaya sebagai tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya kalau menteri menemukan kejanggalan, dia lapor ke presiden dulu. Tapi Purbaya langsung bawa ke KPK. Itu berani, tapi juga berisiko tinggi. Dia melangkah di atas ranjau politik. Malam itu, sebuah siaran televisi menayangkan tayangan eksklusif bertajuk Menteri Melawan Mafia Anggaran. Tayangan itu menampilkan kilasan perjalanan karir Purbaya, dari seorang ekonom idealis hingga menjadi sosok yang kini disebut musuh dalam selimut kekuasaan. Narasinya menyentuh, tetapi juga menegangkan. Dalam tayangan itu, ada satu kalimat yang disorot tebal dari pernyataan pribadinya. Mereka bilang saya cari perhatian. Tapi kalau kejujuran dianggap mencari perhatian, berarti negara ini sudah sakit. Ucapan itu viral. Ribuan komentar membanjiri media sosial. Banyak masyarakat mulai menyebut Purbaya sebagai menteri paling berani di Indonesia. Namun di sisi lain, kabar yang beredar dari lingkaran istana menyebut bahwa beberapa pihak sudah menyiapkan langkah untuk menonaktifkannya demi meredam kegaduhan. Situasi politik semakin bergolak. Para pengamat menilai, apa yang dilakukan Purbaya bukan lagi sekadar pengungkapan kasus korupsi, tapi pembuka kotak Pandora yang selama ini ditutup rapat. Karena jika audit itu terbukti benar, artinya praktik penyimpangan sudah terjadi di level tertinggi pemerintahan. Dan malam itu, di layar kaca, muncul bocoran lanjutan, sebuah daftar rahasia berisi nama-nama pejabat yang diduga terlibat. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tapi satu hal pasti, badai baru akan segera dimulai. Setelah gelombang besar yang ditimbulkan oleh bocoran dokumen audit, situasi di lingkar kekuasaan berubah drastis. Istana yang biasanya tenang kini terasa seperti sarang lebah yang baru diguncang. Telepon antar menteri berdering tanpa henti, pesan-pesan rahasia beredar di grup tertutup, dan sejumlah pejabat senior menghindari tampil di depan publik. Semua tahu, satu nama sedang menjadi sumber kegelisahan seluruh kabinet, Purbaya Yudhi Sadewa. Presiden Prabowo dikabarkan memanggil rapat terbatas yang hanya dihadiri 4 menteri kepercayaannya. Agenda rapat tidak tercatat dalam jadwal resmi negara. Namun beberapa sumber internal menyebut bahwa topik utama yang dibahas adalah penanganan dampak politik dari tindakan Purbaya. Dalam rapat itu, ada 2 kubu. Satu mendesak agar Purbaya segera dicopot demi menjaga stabilitas, sementara kubu lain mengingatkan bahwa langkah itu justru bisa memperburuk situasi dan menimbulkan kesan bahwa pemerintah sedang menutupi sesuatu. Kalau kita pecat dia sekarang, rakyat akan berpikir kita panik, ujar salah satu menteri yang hadir, menurut laporan sumber internal istana. Namun suara lain menimpali. Kalau tidak diambil tindakan, kepercayaan publik akan hancur. Lihat saja media. Setiap hari headline-nya tentang kebobrokan kabinet. Di luar ruang rapat, suasana juga semakin panas. Para anggota DPR mulai memanggil pejabat-pejabat kementerian untuk dimintai keterangan. Tapi di balik semua itu, yang paling mencolok adalah tekanan personal terhadap Purbaya sendiri. Ia menerima pesan ancaman anonim, panggilan misterius tengah malam,
hingga laporan bahwa rumah dinasnya diawasi oleh orang tak dikenal. Namun Purbaya tetap tenang. Setiap pagi ia tetap datang ke kantornya di lapangan Banteng, berjalan seperti biasa melewati barisan wartawan yang menunggu pernyataan baru. Dengan wajah datar, ia hanya menjawab, "Saya bekerja seperti biasa. Negara ini masih harus dikelola." Kalimat itu diulang berkali-kali, seolah menjadi tameng dari badai yang siap menerkamnya kapan saja. Di balik ketenangan itu, situasi dalam kementerian mulai tak kondusif. Beberapa pejabat bawahan mulai gelisah, takut dianggap bagian dari tim audit rahasia. Ada yang secara diam-diam memusnahkan berkas, menghapus email, bahkan memindahkan dokumen dari komputer kementerian ke drive pribadi. Semua dilakukan karena ketakutan, takut terseret, atau takut dimanfaatkan sebagai kambing hitam. Purbaya menyadari hal itu. Ia tahu bahwa ketika seseorang menyentuh uang kekuasaan, musuh tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam. Karena itu, ia mulai mengambil langkah strategis. Ia mengumpulkan semua data hasil audit, mengamankannya dalam 3 salinan terpisah. 1 disimpan di brankas pribadinya, 1 di kantor notaris, dan 1 lagi dikirim ke lembaga hukum internasional sebagai jaminan keamanan. Sementara di Senayan, sejumlah anggota DPR yang sebelumnya diam mulai bersuara lantang. Fraksi oposisi menuding bahwa pemerintah sedang terinfeksi korupsi struktural. Sementara partai koalisi berusaha menenangkan situasi dengan retorika normatif. Namun di luar gedung parlemen, tekanan rakyat semakin kuat. Demonstrasi mahasiswa pecah di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Mereka membawa poster bergambar wajah Purbaya dengan tulisan, "Suaranya sendirian, tapi demi kita semua." Di layar televisi nasional, debat politik tak pernah sepi. Para pengamat bersilang pendapat tentang motif Purbaya. Ada yang menilai dia tulus, ada pula yang menduga dia hanya menjalankan strategi politik terselubung. Seorang analis senior dari Lembaga Studi Demokrasi bahkan mengatakan, langkah Purbaya ini bisa mengguncang fondasi pemerintahan. Tapi bisa juga dia sedang disiapkan menjadi simbol reformasi baru. Dalam politik, tak ada langkah yang benar-benar tanpa motif. Meski begitu, di balik semua teori dan analisis, publik melihat satu hal yang nyata, keberanian. Di saat banyak pejabat memilih diam atau berkompromi, Purbaya memilih berbicara. Dan keberanian itu mulai menular. Sejumlah pegawai muda di kementerian lain mulai mengirimkan laporan-laporan kecil tentang kejanggalan anggaran di instansinya masing-masing. Sebuah media bahkan menyebut fenomena itu sebagai efek Purbaya, gelombang kecil kejujuran yang mulai muncul di tengah kubangan birokrasi busuk. Namun keberanian selalu berharga mahal. Tekanan terhadap Purbaya semakin keras. Salah satu stafnya dipindahkan tanpa alasan ke daerah terpencil. Seorang auditor yang bekerja dengannya dikabarkan kehilangan akses login sistem keuangan nasional. Dan suatu malam, mobil dinas Purbaya ditemukan dengan kaca belakang pecah di depan rumah dinasnya. Polisi menyebutnya sebagai aksi vandalisme biasa, tapi publik menilai itu peringatan halus. Di dalam istana, sebuah lobi politik besar mulai dijalankan. Sejumlah tokoh senior partai berusaha mempertemukan Purbaya dengan orang-orang dekat presiden agar isu ini bisa diselesaikan secara damai. Namun pertemuan itu tak pernah terjadi. Purbaya menolak undangan tersebut, dengan alasan, semua harus berjalan melalui jalur hukum, bukan kompromi politik. Penolakan itu membuat pihak-pihak tertentu murka. Dalam rapat kabinet berikutnya, Purbaya tidak hadir. Juru bicara istana menyebut ia sedang sakit dan butuh istirahat. Tetapi sumber dalam Kemenkeu mengatakan ia dilarang sementara mengikuti rapat tingkat tinggi. Isu reshuffle pun mulai berhembus. Nama-nama pengganti Purbaya beredar di grup internal. Namun, publik justru menilai bahwa pencopotannya akan menjadi bumerang besar bagi pemerintahan. Di tengah kekacauan itu, sebuah surat terbuka muncul di media daring. Surat itu diyakini ditulis oleh Purbaya sendiri, meski tak ada tanda tangan resmi. Dalam surat tersebut tertulis, "Saya tidak melawan pemerintah. Saya melawan penyakit yang hidup di dalamnya. Jika jabatan saya harus dikorbankan, biarlah. Tapi sejarah akan mencatat siapa yang berani berkata benar saat semua memilih diam." Kalimat itu viral, dibaca jutaan orang hanya dalam hitungan jam. Para mahasiswa mencetaknya di spanduk, para pekerja membagikannya di grup WhatsApp,
dan para pengamat menyebutnya sebagai deklarasi moral seorang menteri di tengah rezim kekuasaan. Sementara itu, dari balik tembok istana, bisikan terus bergema. Ada yang mengatakan Purbaya akan segera diganti, ada yang percaya ia akan dijadikan kambing hitam. Tapi ada juga yang berpendapat, mungkin, justru karena kejujurannya, ia akan menjadi batu pertama dari perubahan besar. Dan malam itu, Jakarta terasa lebih gelap dari biasanya. Langit mendung, lampu istana menyala redup, dan di jendela ruang kerja Purbaya, hanya ada satu bayangan. Seorang menteri yang berdiri sendirian, menatap data di tangannya, sadar bahwa kejujuran kadang adalah bentuk kesepian yang paling berat di dunia politik. Suasana di Istana Negara berubah muram sejak pernyataan mengejutkan Purbaya menggema ke publik. Setiap langkah kaki di koridor terasa berat, penuh bisikan dan tatapan curiga. Beberapa menteri mulai menghindari sorotan media, sementara sebagian lainnya berlomba-lomba menunjukkan loyalitas mereka kepada Presiden Prabowo. Di ruang kerja yang dingin dan tertutup, Prabowo hanya duduk terdiam menatap laporan intelijen di tangannya. Dokumen itu berisi daftar nama pejabat yang diduga terlibat dalam skandal dana siluman. Di pojok kanan laporan itu, tertulis, sumber awal, Purbaya Yudhi Sadewa. Hari itu, rapat terbatas mendadak digelar. Prabowo hadir lebih awal dari biasanya. Wajahnya tenang namun tegang. Satu persatu menteri datang, sebagian menunduk, sebagian berpura-pura tenang. Kita tidak sedang menghadapi isu kecil, kata Prabowo dengan nada berat. Tuduhan ini menyerang kredibilitas pemerintahan saya. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Ucapan itu seperti pisau dingin yang menembus udara ruangan. Beberapa menteri mulai gelisah. Tatapan mereka sesekali saling bertukar, seakan tahu siapa yang dimaksud. Namun Purbaya tetap duduk tegak, tanpa rasa gentar. Ia tahu, langkahnya sudah tak bisa ditarik kembali. Setelah rapat usai, suasana di luar gedung berubah panas. Wartawan mengepung setiap mobil yang keluar, meneriakan pertanyaan tentang tuduhan korupsi yang disebut Purbaya. Tidak ada yang berani bicara, kecuali satu suara dari dalam mobil hitam, tanya saja ke Menteri Keuangan kalian, dia yang mulai semua ini. Ucapan singkat itu menjadi bahan utama media malam itu, membuat publik semakin yakin bahwa ada perang dingin di tubuh kabinet. Di media sosial, tagar Purbaya buka buku trending nomor 1 selama berhari-hari. Namun di balik semua itu, ada yang lebih kelam. Malam hari, Purbaya menerima pesan singkat tanpa nama di ponselnya. Berhenti bicara, sebelum semuanya terlambat. Ia menatap layar ponselnya lama, lalu menghapus pesan itu tanpa ragu. Ia tahu ancaman seperti ini hanya tanda bahwa yang ia sentuh bukan sekadar kasus korupsi, tapi jantung kekuasaan itu sendiri. Di ruang kerjanya, ia menyalakan laptop dan membuka folder rahasia berisi hasil audit dari berbagai proyek. Nama-nama besar terpampang jelas. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang sering duduk bersamanya dalam rapat kabinet. Ia menarik napas panjang dan berbisik lirih. Kalau bukan sekarang, kapan lagi negeri ini jujur? Beberapa hari kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, resmi memanggil sejumlah pejabat dari kementerian lain. Surat panggilan itu bocor ke media, membuat publik geger. Di sisi lain, beberapa kelompok politik mulai memainkan narasi bahwa Purbaya memiliki motif politik, menuduhnya ingin menjatuhkan kabinet demi ambisi pribadi. Namun publik justru melihatnya sebagai sosok yang berani melawan sistem busuk. Dalam talkshow nasional, ekonom senior Rahmawati Hussein mengatakan, kasus ini bukan sekadar korupsi, tapi pertarungan antara integritas dan kekuasaan. Purbaya sedang mempertaruhkan karirnya demi membersihkan sejarah. Malam itu, Purbaya kembali dipanggil ke istana untuk bertemu langsung dengan Presiden. Pertemuan berlangsung tertutup hanya dengan 4 orang saksi. Menurut sumber internal, Prabowo berbicara dengan nada tegas, namun tanpa kemarahan. Saya menghargai keberanianmu, Pur, katanya pelan. Tapi kau tahu, ini bisa mengguncang segalanya. Purbaya menjawab dengan tenang, lebih baik mengguncang kebenaran daripada menenangkan kebohongan. Kalimat itu membuat suasana ruangan hening. Prabowo hanya menatap lama, lalu memejamkan mata, seolah sedang menimbang sesuatu yang lebih besar dari sekadar jabatan. Beberapa jam setelah pertemuan itu, berita tersebar bahwa Purbaya mengundurkan diri dari jabatannya. Namun tak lama kemudian, Kementerian Keuangan mengeluarkan klarifikasi bahwa beliau hanya mengambil cuti sementara untuk fokus membantu penyelidikan.
Publik pun bingung, tidak tahu mana yang benar. Dalam kekacauan informasi itu, muncul bocoran baru, ada upaya dari beberapa pihak di kabinet untuk menekan KPK agar menghentikan proses penyelidikan. Tekanan datang dari berbagai arah, termasuk kelompok bisnis besar yang merasa terancam jika kasus ini dibuka sepenuhnya. Namun di sisi lain, dukungan rakyat justru semakin deras. Aksi mahasiswa di berbagai daerah menyerukan, "Dukung Purbaya, bersihkan kabinet." Spanduk dengan wajah sang menteri memenuhi jalanan. Di dunia maya, muncul gerakan digital yang menuntut transparansi total terhadap penggunaan dana publik. Suasana Indonesia seolah memasuki masa genting, di mana kejujuran menjadi simbol perlawanan baru. Para pengamat menilai, jika kasus ini terus bergulir, bisa saja mengguncang fondasi politik pemerintahan yang baru seumur jagung itu. Di tengah badai itu, Purbaya duduk sendirian di ruang kerjanya yang gelap. Hanya lampu meja kecil yang menyinari tumpukan berkas. Di luar, suara petir menggema seperti tanda dari langit. Ia membuka catatan lamanya dan menulis, "Negeri ini akan tetap gelap jika mereka yang membawa lentera justru dibunuh dalam diam." Ia menatap jendela, menatap Jakarta yang berkilau di malam hari, kota yang tak pernah tidur, tapi sering lupa untuk bermimpi jujur. Dan di kejauhan, bayang-bayang kekuasaan mulai bergerak. Beberapa pihak di lingkar istana telah memutuskan langkah berikutnya. Bukan lagi menekan, tapi menyingkirkan. Bab ini menjadi titik di mana perang moral berubah menjadi perang politik. Dan Purbaya tahu, setelah ini, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasinya, tapi nyawanya sendiri. Langit Jakarta tampak kelabu pagi itu. Hujan belum turun, namun udara terasa berat, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Di tengah suasana mencekam itu, sebuah berita mengejutkan muncul di layar-layar televisi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dikabarkan menghilang sejak semalam. Kabar itu langsung menyebar ke seluruh negeri. Dari ruang redaksi media, ke kafe-kafe ibu kota, hingga ke kampus-kampus tempat mahasiswa dulu memuji keberaniannya. Tidak ada yang tahu di mana ia berada. Mobil dinasnya ditemukan di parkiran basement gedung Kementerian Keuangan, pintunya terkunci, ponselnya tertinggal di kursi belakang. Kabar hilangnya Purbaya langsung mengundang spekulasi liar. Ada yang menuduh ia diculik, ada yang bilang ia sengaja menghilang untuk menghindari tekanan politik, dan tak sedikit pula yang curiga bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk membungkam suara yang terlalu lantang. Di media sosial, jutaan warga menuliskan tagar baru, "Cari Purbaya dan jangan diamkan kebenaran." Suasana nasional berubah panas, tidak lagi sekadar polemik, tapi menjadi gelombang kemarahan rakyat terhadap apa yang mereka anggap sebagai permainan busuk kekuasaan. Sementara itu, di ruang tertutup gedung DPR, para anggota dewan mengadakan rapat darurat. Sebagian menuntut pembentukan panitia khusus untuk menyelidiki kasus ini, sementara sebagian lain justru menilai langkah Purbaya terlalu berlebihan. Negara ini tidak bisa dijalankan dengan drama moral, kata salah satu politisi senior dari partai besar. Namun dari bangku belakang, seorang anggota muda membalas dengan suara lantang, "Negara ini justru hancur karena moral dibiarkan mati." Suasana rapat memanas. Kamera media yang disiarkan langsung memperlihatkan pertengkaran terbuka antar fraksi, pemandangan langka namun mencerminkan betapa dalam luka yang ditinggalkan oleh skandal ini. Di saat semua orang sibuk memperdebatkan nasib Purbaya, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, diam-diam merilis temuan awal mereka. Dalam laporan setebal 200 halaman, disebutkan adanya penyimpangan anggaran lintas kementerian mencapai 42 triliun rupiah, dengan pola aliran dana yang berputar ke luar negeri melalui rekening perusahaan cangkang. Dari 12 nama yang disebut, 5 diantaranya adalah pejabat aktif di kabinet. Publik pun terhenyak. Apa yang dulu dianggap sekadar tuduhan politik kini terbukti punya dasar kuat. Namun keanehan muncul. Beberapa jam setelah laporan itu beredar, situs resmi KPK tiba-tiba tidak bisa diakses. Data menghilang, dan juru bicara lembaga itu mengaku mengalami gangguan sistem. Banyak yang tidak percaya, publik merasa ada tangan-tangan kuat yang sedang berusaha menghapus jejak. Di tengah kekacauan itu, muncul bocoran rekaman audio berdurasi 2 menit. Suara yang diakini milik Purbaya terdengar tenang namun berat. "Jika pesan ini kalian dengar, berarti saya sudah tidak di tempat yang sama. Saya tidak menyesal bicara. Saya hanya berharap kebenaran tidak ikut menghilang seperti saya." Rekaman itu membuat jutaan warga terdiam, lalu meledak dalam amarah dan air mata.
Ia bukan lagi sekadar seorang menteri, tapi simbol perlawanan terhadap sistem yang telah lama korup. Beberapa hari kemudian, KPK menetapkan 2 pejabat tinggi sebagai tersangka. Namun langkah itu tidak membuat keadaan membaik. Justru tekanan terhadap lembaga anti rasuah semakin besar. Demonstrasi mahasiswa di depan gedung KPK berubah ricuh. Gas air mata ditembakkan. Namun dari balik kabut asap itu, suara ribuan orang tetap menggema, Purbaya tidak hilang, Purbaya dibungkam. Sementara itu, Prabowo memilih diam. Dalam konferensi pers singkat di istana, ia hanya berkata, "Kita akan biarkan proses hukum berjalan. Tidak ada yang kebal di hadapan hukum, termasuk saya." Ucapannya menenangkan sebagian pihak, namun di mata publik, diamnya presiden dianggap terlalu dingin, terlalu tenang untuk badai sebesar ini. Hari berganti minggu, dan masih tidak ada kabar pasti tentang Purbaya. Hingga akhirnya, pada suatu sore, media internasional BBC dan Reuters melaporkan bahwa Interpol menerima sinyal dari perangkat satelit di perbatasan Kalimantan, lokasi yang diduga menjadi tempat terakhir sinyal GPS Purbaya terekam. Namun saat tim investigasi datang, hanya ditemukan sisa api unggun, dan sebuah buku catatan berwarna hitam dengan tulisan tangan di sampulnya, "Kebenaran tak akan mati." Isi buku itu kemudian menjadi dokumen penting. Di dalamnya terdapat daftar transaksi mencurigakan, lengkap dengan tanggal, nama proyek, dan rekening penerima. Beberapa halaman bahkan memuat nama-nama besar di dunia politik dan militer. Bukti itu kemudian diserahkan kepada media oleh seorang staf anonim Kementerian Keuangan. Setelah penemuan buku itu, tekanan publik meningkat tajam. KPK mengumumkan pembentukan tim khusus lintas lembaga, bekerja sama dengan Polri dan BPK, untuk menyelidiki seluruh proyek pemerintah dalam 2 tahun terakhir. Desakan agar presiden melakukan reshuffle kabinet menguat. Beberapa menteri mulai mundur diam-diam, sementara sebagian lainnya dipanggil untuk dimintai keterangan. Negara berada di ambang krisis kepercayaan. Namun di tengah kekacauan politik itu, muncul secercah harapan. Rakyat mulai sadar bahwa keberanian satu orang bisa mengguncang seluruh sistem. Di masjid, gereja, kampus, dan warung kopi, nama Purbaya disebut dengan nada hormat. Ia menjadi lambang bahwa kejujuran, meski berbahaya, tetap punya tempat di negeri ini. Beberapa minggu kemudian, di tengah konferensi pers yang penuh wartawan, Ketua KPK berdiri di podium dan berkata, "Purbaya Yudhi Sadewa belum kembali. Tapi perjuangannya akan terus kami lanjutkan. Tidak ada kebenaran yang sia-sia." Kalimat itu disambut tepuk tangan panjang. Kamera televisi menyorot wajah-wajah rakyat yang meneteskan air mata. Dan entah kebetulan atau pertanda, malam itu Jakarta diguyur hujan deras. Di langit gelap yang tak terlihat ujungnya, seolah ada satu suara berbisik lembut di antara gemuruh petir. Kebenaran tak bisa dibungkam. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktu untuk kembali bersuara. Bab ini menutup kisah bukan dengan akhir yang pasti, melainkan dengan pesan yang membekas, bahwa di negeri yang penuh kebohongan, kejujuran adalah bentuk keberanian tertinggi. Dan meski Purbaya mungkin telah hilang, suaranya kini hidup di hati jutaan orang yang percaya. Kebenaran, meski disembunyikan, takkan pernah mati.